Oke teman-teman semua, selamat datang di channel DN Mizar. Aku doain teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan selalu ceria. Baiklah teman-teman, di channel ini aku mau buat satu series ya tentang afirmasi ya. Gimana nanti kemudian teman-teman bisa melihat sejauh mana afirmasi yang sudah teman-teman lakuin, atau teman-teman yang belum tahu afirmasi itu seperti apa bisa cek channel yang ada di sini ya, lewat playlistnya nanti tentang afirmasi aku buat satu series. Nah, sekarang kita masuk di materinya ya. Pernah nggak sih teman-teman itu berdiri di depan cermin ya, saat teman-teman mungkin habis mandi atau lagi ngaca lah ya, lagi dandan ya. Kemudian teman-teman ngomong sama diri kayak self talk gitu ya, aku sukses, aku kaya, aku bahagia, dan itu teman-teman lakukan setiap hari. Tetapi setelah ngelakuin itu teman-teman ya, hidup kamu itu masih terasa anyep aja, sama aja kayak kemarin. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apakah sebenarnya afirmasi itu benar-benar bekerja atau tidak ya, benar-benar work atau enggak ya di dalam kehidupan kita saat kita melakukan, atau ya saat kita melakukannya ya, atau hanya sebatas kata-kata ya yang membuat itu merasa baik sesaat. Nah, sebelum kita membahas ya cara melakukan afirmasi yang kemudian benar-benar bisa bekerja, mungkin kita perlu pahami dulu teman-teman, apa sih sebenarnya afirmasi itu ya. Dari mulai kata afirmasi sendiri teman-teman, kata afirm itu tuh artinya menegaskan atau menguatkan. Nah, sederhananya adalah afirmasi itu adalah ucapan yang kita lakukan dengan sadar ya, dan kita lakukan secara berulang-ulang, direpetisi ya. Untuk apa? Untuk memperkuat keyakinan kita, pola pikir kita nih, atau membentuk identitas baru dalam diri seseorang atau di dalam diri kamu sendiri. Seperti itu. Jadi memperkuat keyakinan gitu loh kan. Tadi kan bukan asal muasal, afirmasi, kata afirmasi itu artinya kan nguatin atau negesin gitu ya. Dan afirmasi itu bukan sebuah sihir atau mantra gitu ya. Jadi proses untuk mengarahkan pikiran kita ya pada suatu keyakinan yang ingin kita bangun. Contohnya teman-teman ya, dan ini pasti sering banget teman-teman mungkin lakukan. Contohnya gini, saya mampu belajar hal yang baru ya, saya pantas untuk dicintai, saya terus bertumbuh dengan sangat mudah ya, saya mampu menghadapi tantangan hidup dengan sangat mudah dan bahagia, mungkin juga seperti itu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya kata-kata yang baik untuk diri kita ya. Dan sebenarnya teman-teman semua, kita itu ternyata setiap hari sudah melakukan afirmasi dan itu enggak kita sadari. Dan lebih parahnya lagi adalah kebanyakan orang melakukan afirmasi itu adalah afirmasi yang negatif. Coba deh teman-teman cek setiap hari ya, apa yang paling sering teman-teman katain di dalam diri, meskipun teman-teman enggak harus ngaca di depan kaca untuk melakukan afirmasi secara sadar. Coba, pernah nggak di antara kamu yang sering ngomongnya, aku ini emang bodoh ya, aku selalu gagal ya, aku nggak pantas untuk dicintai ya, uang susah dicari dan lain sebagainya. Teman-teman, karena kata-kata itu sering banget kita ulang, maka ya kalimat itu, kata-kata itu akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Oleh siapa? Oleh pikiran kita. Akhirnya yang terjadi ya seperti itu. Apa yang kemudian kita katakan, apa yang kita pikirin itu menjadi sebuah kebenaran. Makanya kita kudu hati-hati dalam berkata. Gitu loh. Teman-teman semua, ini mungkin bagian yang juga menarik ya, saat kemudian banyak orang yang menganggap kata-kata itu hanya sebatas suara aja, suara yang didengar terus kemudian masuk ke telinga kita, keluar ya dari telinga kita juga. Nah, padahal kata-kata itu adalah instruksi bagi pikiran teman-teman. Bayangin ya,
Jika ada seseorang yang mengatakan kepada kamu ya bahwasanya kamu itu tidak akan pernah sukses, gitu, kamu itu nggak akan pernah berhasil, coba apa yang kamu rasain? Emosi apa yang kamu rasain coba? Dan mungkin sampean juga bisa membayangkan, bayangno ya, ada orang yang mengatakan, aku percaya sama kamu, pasti kamu itu berhasil. Aku percaya sama kamu, mesti kamu itu jadi orang yang kaya. Aku percaya sama kamu, mesti kamu tuh dapetin jodoh dia loh. Nah, coba apa yang bisa kamu rasakan dengan kata-kata yang keluar ya dari lisan orang yang kemudian lagi di hadapan kamu, yang lagi ngomongin kamu. Tubuhmu mungkin ya langsung merespon secara berbeda di antara dua perkataan tadi, ya. Mengapa? Ya, karena otak itu tidak hanya memproses informasi, kawan-kawan. Otak itu juga memproses makna, ya. Dari makna itu yang kemudian mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi tindakan, dan tindakan kamu hari ini mempengaruhi masa depan kamu. Seperti itu. So, buat teman-teman semua, mungkin saat ini ayo kita belajar untuk menyaring kata-kata kita ya, kalimat kita, apapun yang kita ucapkan ya, sehingga kata-kata yang kemudian kita ucapkan itu bisa lebih memberdayakan di dalam diri kita. Karena semua kata-kata yang kemudian kita ucapkan dan kita lakukan secara konstan itu yang akan menjadi identitas baru kita, karena pikiran kita memiliki kecenderungan untuk menjadikan itu sebagai kebenaran. Seperti itu. Oke teman-teman, ini saja mungkin ya, mudah-mudahan teman-teman dapat ya insight-nya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai ya. I love you all, see you.